Anak dan keuangan. Seberapa penting sih seorang anak atau anak kita itu diajarkan untuk melek keuangan sejak dini kah? Atau mungkin nanti di usia berapa? Bagaimana langkah-langkahnya? Itu yang akan kita bahas bersama dengan Budi Raharjo, Financial Planner atau perencana keuangan hari ini. Bagi yang ingin bertanya atau bahkan mungkin berbagi pengalaman manajemen keuangannya yang diajarkan kepada anak, bisa menghubungi kami di 295 46188 untuk Jabodetabek. Dan untuk luar Jabodetabek di 021 295 46189. Kita tunggu. Mas Budi, kalau kita lihat sebenarnya penting nggak sih untuk mengajarkan anak itu melek keuangan? Oh, penting banget ya, karena dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang tidak bisa kita lepaskan. Salah satu contohnya adalah uang. Sayangnya bekal kita biasanya untuk keuangan ini seringkali minim sekali. Nah, jadi kalau orang tua sudah membekali masalah keuangan, pentingnya uang, kemudian bagaimana cara mengelola uang itu sejak dini, dan anak itu diperkenalkan bukan bikin mereka lebih materialistis ya, tapi adalah justru dengan kita membekali anak dengan pendidikan finansial yang baik, justru kita bisa memasukkan apa saja nilai-nilai yang ingin kita tanamkan kepada anak berkaitan dengan uang. Seperti itu. Kalau manfaat aplikatifnya kepada orang tua dan juga kepada anak ini pada saat mereka kenal dengan yang namanya financial atau keuangan itu seperti apa, Mas? Oke. Buat orang tua dulu ya. Kalau kita bicara buat orang tua, tentunya kalau kita punya anak, kita kan pengen kalau anak itu berhasil dalam kehidupannya nanti kan, bukan yang sekarang gitu kan. Sekarang ini kita lihat anak itu dalam perkembangannya ya, kita sayang gitu ya, terus kemudian dia akhirnya berkembang dewasa. Tapi yang kita pengen lihat adalah nanti setelah mereka dewasa bagaimana gitu kan. Apakah mereka nanti jadi seorang anak yang berhasil atau enggak. Dan hadiah yang terbaik buat anak adalah ketika mereka itu berhasil dalam kehidupannya mereka. Nah, itu buat orang tuanya sendiri. Nah, buat anaknya ya otomatis gitu. Nah, kalau kita bicara bekal pendidikan finansial untuk anak, berarti kita melihat dulu tujuan kita untuk memberikan pendidikan finansial buat anak ini apa dulu. Salah satunya yang ingin kita capai adalah kalau kita memberikan bekal pendidikan finansial buat anak, yang pertama ya, itu adalah untuk memberikan kepada mereka hadiah, mereka bisa mandiri secara finansial nanti. Ketika mereka dewasa gitu ya. Kan kita banyak juga tuh melihat ada orang yang sudah dewasa tapi masih sering minta sama orang tuanya gitu kan. Terus yang kedua ya, terus menanamkan nilai-nilai yang atau budaya tentang uang dan kebiasaan keuangan yang baik buat anak nantinya. Ya, contohnya kayak misalnya budaya bersedekah ya, terus kemudian berbagi ya, terus kemudian kebiasaan-kebiasaan finansial yang baik, kayak misalnya menunda kesenangan dulu sebelum memperoleh sesuatu, itu bisa kita tanamkan dengan pendidikan finansial ini. Terus yang ketiga adalah juga memberikan kecerdasan finansial buat anak. Karena nanti suatu saat mereka harus mandiri, mereka harus cari uang sendiri nih. Nah, dan itu memberikan kecerdasan finansial itu penting. Apa saja kecerdasan finansialnya? Mulai dari mencari uangnya bagaimana. Terus kemudian yang kedua, bagaimana mengembangkannya, berinvestasinya. Ketiga, mengalokasikannya. Tentunya ini semua harus step by step ya. Karena nggak mungkin anak masih kecil kita ajarin, ya kamu investasi misalnya ke emas atau properti atau saham gitu. Dia juga kayaknya aku masih pengen main, kayaknya bukan pengen itu. Nah, itu dia. Jadi kalau kita lihat kan maksudnya finansial atau pendidikan finansial tidak ada di sekolah gitu ya, nggak diajarkan. Tapi apa sih yang perlu dilakukan oleh orang tua, langkah-langkahnya misalnya untuk ayo menggiring pelan-pelan anaknya, apa yang perlu dilakukan orang tua pelan-pelan aja. Kita mulai dari sesuatu yang very simple untuk anak-anak yang masih balita gitu ya, misalnya di bawah 5 tahun. Itu paling tidak mereka ngerti bahwa di dunia ini ada sesuatu yang disebut sebagai uang. Gitu kan. Ada sesuatu benda yang bentuknya uang. Jangan sampai ntar dia sudah SD gitu, bahkan beli minuman aja pun dia nggak ngerti itu kembaliannya, ini uangnya lebih besar atau lebih kecil daripada yang dia kasih gitu kan. Itu juga sering banyak terjadi juga gitu. Jadi akhirnya banyak dimainkan oleh orang lain. Nah, jadi dari mulai baca diperkenalkan ada uang sebagai alat tukar, uang sebagai cara untuk kita memenuhi kebutuhan. Waktu kita belanja, kita harus nukar sesuatu yang kita butuhkan ini dengan uang. Itu tuh bisa kita ajarkan mulai dari mereka balita. Terus kemudian anak juga sebenarnya waktu pas masih balita kita bisa ajarkan menabung. Menabung. Jadi kita bisa alokasikan dari uang, kita ajarkan bahwa uang itu ada yang harus kita tabung nih gitu kan. Ada uang kita tabung, ada uang yang kita sedekahkan. Yang ditabung itu bisa kita taruh di sebuah tempat gitu ya, yang dimana menabung itu punya cadangan yang mungkin warnanya bening gitu ya. Jadi anak tuh bisa ngelihat bahwa ternyata dengan nabung itu udah banyak gitu. Jadi dia juga excited di situ. Itu baru yang balita. Terus kemudian gimana kalau yang sudah mulai SD? Nah, SD kan mereka sudah mulai punya uang saku mungkin. Nah, terus dia sudah mulai punya tabungannya, sudah mulai agak banyak. Ya udah mulai kita ajarin lagi kan, ternyata uangnya bisa dibelanjakan sesuatu untuk kesenangannya dia. Nah, kesenangannya dia ini dibelanjakan ini terus dibelanjakan untuk apa? Itu kita perlu arahkan juga tuh. Supaya dia jangan
habis itu nabung capek-capek buat beli ini, buat beli itu. Ya ada boleh untuk kesenangan, tapi ada juga yang kita alokasikan buat yang lain. Tapi ini kalau kita lihat kan misalnya, oh cukup teknikal juga ya, harus diarahin ini nabung ya Dek. Tapi maksudnya caranya gimana? Apakah memang harus tiap hari atau tiap misalnya seminggu sekali kita nabungnya? Misalnya caranya kita untuk meng-engage anak untuk melakukan hal seperti itu, perlukah insentif misalnya? Diiming-imingi ya nanti akan ada hadiah gitu. Iya. Seperti apa? Ya kita bisa membuat sebuah permainan gitu ya. Bahkan kita bisa menggunakan ini juga sebagai hadiah. Jadi sebenarnya nggak semuanya hadiah itu kan harus uang dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang kan kamu kalau nilainya bagus, papa belikan sepeda misalnya gitu. Ya oke lah, ada sesuatu yang sifatnya prestasi kemudian dihadiahkan. Tapi juga kadang-kadang dalam kehidupan kita ini kita perlu papa aku pingin mainan A deh. Ya udah pokoknya kamu gini dulu. Itu nanti masalah belakangan. Jadi dia supaya apa? Bisa menyempurnakan ikhtiar dulu. Ya, dia belajar untuk menyempurnakan itu hadiah itu masalah yang gampang lah gitu. Karena kalau kita ajarkan semuanya serba uang, akibatnya itu waktu pas dia dewasa kerja gitu dia gajinya berapa dulu gitu money kan. oriented banget gitu. Padahal ya. sedangkan dalam kehidupan ini saya seringkali melihat orang-orang yang berhasil itu justru yang dia do something first, give first, baru kemudian take akan later. Mendapatkan hasilnya gitu. nanti. Nah ini kalau tadi kita sudah bicara soal anak balita itu apa saja kan langkah-langkahnya. Sebalita apa sih usianya, sedini apa bisa kita mulai diperkenalkan gitu? Iya. Usia 3 tahun sih udah rata-rata udah bisa ya gitu ya. Maksudnya dia sudah tahu bahwa ini paling nggak misalnya orang tuanya lagi Jumatan gitu misalnya gitu kan, atau ibadah gitu kan, mesti ada ini ada uang yang buat kamu taruh nanti di itu. Dia tahu oh ini ada uang tuh buat ditaruh di situ. Ya mungkin dia ngertinya pertama kali itu dulu gitu kan. Terus kemudian dia mungkin suka melihat kan gitu. Tapi perkenalan. Dan ada juga bahwa anak juga perlu ditanamkan juga bahwa kerja untuk mendapatkan uang kita perlu bekerja. Sebenarnya dia sudah lihat sih tiap hari papa mamanya pergi kerja gitu, pergi kantor. Nah, ngapain sih harus kerja gitu ya, buat cari uang gitu. Uangnya buat apa ya? Buat adik nanti beli susu ya kan. Nanti kalau nggak beli susu gimana gitu kan. Itu juga salah satu pendidikan salah satu pendidikan anak juga. Oke, kalau gitu Mas Budi kita tahan dulu, ada penelpon nih yang sudah masuk. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, dari mana? Dengan siapa? Di mana? Dengan Yuli di Kemayoran. Halo Mbak Yuli di Kemayoran, langsung aja sama Mas Budi. Iya, gini, anakku kelas 2 SD. Nah, aku sudah mengajarkan untuk mereka mengelola keuangannya sendiri. Jadi saya kasih uang jajan tuh 1 minggu. 1 minggu saya kasih 60.000, jadi hitungannya sehari 10.000 gitu ya. Kadang tuh 1 minggu itu dia kadang punya sisa uang. Kadang-kadang ada 20.000, 30.000, nanti sisanya ditabung. Tapi kadang-kadang juga habis di awal-awal, jadi hari Senin, Selasa, Rabu dia habis gitu kan. Nah, sisanya kadang kalau saya kasih, kadang saya kasih tambahan tapi jarang, saya biarkan aja, ya karena kamu sudah habiskan, jadi kamu harus cari usaha lain. Akhirnya dia inilah jualan lah gitu, dia beli apa sesuatu nanti dijual sama temennya ya seperti itu. Nah, menurut Mas Budi tuh kira-kira membuat anak-anak jadi materialistis nggak ya Mas ya? Saya takutnya gini, kadang-kadang saya bawain bekal gitu ya, bawain apa misalnya sushi gitu. Terus kalau dia uangnya sudah habis, dia akan jual tuh susinya ke temannya. Ini dagangkan ya. Ini harganya 3.000 gitu. Menurut Mas Budi itu gimana ya Mas ya? Gitu. Apakah saya sudah benar gitu ya mendidik anak saya gitu ya Mas? Baik Mbak Yuli, terima kasih ya pertanyaannya, lucu sekali. Menarik banget ya. Sebenarnya mau kreatif tapi jadinya malah menjual makanan yang dibawa oleh ibunya. Gimana Mas Budi? Silakan ditanggapi. Sebenarnya itu bagus banget ya. Sebenarnya biasanya tuh orang itu diajarkan untuk mengelola penghasilannya itu mungkin sekitar SMP, tapi ini SD udah diajarin gitu. Jadi saya pun juga dulu belajarnya SMP, dikasih uang 1 bulan, kemudian saya harus kelola sendiri, harus apa namanya, bagaimana memaintain itu supaya cukup sampai 1 bulan. Ini bagus, artinya anak belajar untuk mengalokasikan. Terus kemudian tadi juga sebenarnya sudah bagus, ketika dia ternyata habis di awal, gitu dia kan, harus tahu dia harus tahu bahwa ada problem finansial gitu kan. Jadi ada problem finansial yang seringkali that's good gitu, that's a good thing gitu. Jadi kadang-kadang anak kan dia nabung, terus kemudian dia belikan misalnya mainan atau misalnya gadget gitu ya, dia belikan gadget. Ternyata begitu pas punya gadget atau handphone gitu, dihubungin kok susah gitu kan, misalnya gitu ya, atau apa namanya, atau misalnya dia nggak tahu bahwa ternyata handphone itu butuh biaya gitu misalnya gitu kan, tapi ternyata dia bisa beli tapi dia tidak bisa membiayai dari apa namanya gadget atau handphonenya itu. Nah itu bisa menjadi sebuah apa namanya pelajaran buat dia bahwa ketika kita memutuskan untuk membeli sesuatu, kita harus juga memikirkan dampak sampingannya. Nah
dia punya problem finansial tadi anaknya Bu Yuli tadi kan. Terus yang kedua ternyata dia bisa memecahkannya sendiri gitu kan. Jadi itu sebenarnya adalah bagian dari cara dia untuk problem solving karena tidak diberikan oleh orang tuanya. Apa yang harus dia lakukan? Ya mungkin saya harus menjual aset saya gitu. Kebetulan asetnya dia adalah makanan. Tapi dia punya sebuah keahlian penting. Dia bisa jual, dia bisa menawarkan barang ini supaya laku kepada temannya dengan harga tertentu yang dia harapkan. Iya betul. Itu kemampuan negosiasi yang baik gitu. Tapi apakah nanti akan menjadi materialistis itu yang ditakutkan oleh Bu Yuli gitu Mas? Pelajar tidak ada konsekuensinya gitu ya. Jadi dia sebenarnya materialistis atau enggak itu tergantung dari apa yang kita berikan. Dia kan hanya berusaha memenuhi kebutuhannya dia yang dasar. Itu yang paling penting adalah gitu. Selama ini kita bisa lihat materialistis atau tidak itu tergantung selama ini dia menggunakan tabungannya untuk apa. Gitu. Apakah tabungannya untuk memenuhi keinginannya dia atau kebutuhannya dia. Terus kemudian ada nggak yang dia bagi untuk saudara-saudaranya. Nah, itu yang perlu diukur ya. Saudara-saudaranya itu mungkin dia dari sekolah bawa ini, dia bagi-bagi buat saudara itu sebuah keuntungan sendiri gitu ya. Mas Budi, artinya bahwa dalam untuk mengkonklusi bahwa kita boleh mengajarkan pendidikan finansial kepada anak, tapi yang paling penting adalah kontrol dari orang tua juga harus selalu dilihat dan diukur apakah anak ini memang juga mendapatkan pendidikan sesuai dengan apa yang sudah diajarkan seperti itu. Menarik sekali, terima kasih sayang, waktu kita sudah habis. Nanti kita bahas lagi lebih dalam seperti apa langkah-langkah yang mungkin orang tua bisa mengukur gitu finansial anaknya, kecerdasannya sudah sampai mana. Tapi informasi kemeriahan perayaan HUT TNI di Surabaya, Jawa Timur akan hadir sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Morning Show.